Yo guys, what's up? Welcome back to Bikes, Binusian Podcast edisi Curhatan Binusian bersama saya Egi and let's go. Langsung aja kita sambut, inilah dia Stefani dari jurusan Computer Engineering. Belajarnya itu mengambil sisi softwarenya dari computer science dan dari sisi hardwarenya dari teknik elektro. Jadi mahasiswa computer engineering itu diarahkan untuk belajar merancang smart electronic devices yang terkoneksi melalui jaringan komputer untuk informasi yang bisa dipantau dan dikontrol dari sebuah aplikasi. Itu simpelnya sih, Kak. Kalau misalkan aku nih contohnya mau masuk computer engineering gitu, aku kan nggak punya basic sama sekali dong. Aku nggak ngerti gimana caranya bikin smart lock kayak gitu. Nah itu gimana sih, Steph? Bisa nggak sih aku masuk di computer engineering kalau aku nggak punya basic sama sekali? Apalagi untuk tadi kan udah disebutin juga kan, prospek kerjanya terbuka luas, terus kayak belajarnya juga banyak hal gitu. Menurutku ini saatnya teman-teman untuk grab the chance gitu, ambil opportunity-nya, jangan sampai kelewatan gitu sih kalau menurut aku, Kak. Oke teman-teman, kembali lagi di Bikes episode kali ini, di mana hari ini kita sudah kedatangan kembali salah satu bintang tamu dari jurusan favorit di BINUS dan juga salah satu jurusan yang luar biasa nih. Langsung aja kita sambut, inilah dia Stefani dari jurusan Computer Engineering. Halo. Halo Stefani, gimana kabarnya Stefani? Baik-baik, Kak. Lagi sibuk apa nih, Stef? Saat ini aku lagi magang, Kak, lagi enrichment. Oh, lagi enrichment. Kamu semester berapa emang? Berarti aku mau ke semester 7. Mau semester 7. Oke, berarti mau masuk fase magang kedua ya? Iya, betul, Kak. Nah, sibuk gak nih, Steph, magangnya? Lumayan, Kak. Tapi asik lah ya, selama dijalanin ya. Betul. Nah, oke. Nah, Stefan ini dari jurusan Computer Engineering ya? Iya, betul, Kak. Nah, Stefani boleh dijelasin secara singkat dulu nggak sih nih, Steph? Kita ngobrolin kulitnya dulu lah ya. Untuk jurusan Computer Engineering tuh kira-kira secara garis besar belajar apa aja sih, Steph? Untuk computer engineering sendiri itu sebenarnya kalau mau secara singkat, belajarnya itu mengambil sisi softwarenya dari computer science dan dari sisi hardwarenya dari teknik elektro. Jadi yang dipelajarin itu macam-macam. Mainly tentang hardware sama software untuk sistem komputasi modern gitu. Jadi untuk peralatan-peralatan yang dikendalikan oleh komputer. Tapi komputer yang di sini tuh bukan cuma kayak laptop atau desktop yang kita semua lihat gitu ya, tapi juga semua device-device yang terima input, terus input itu nanti diolah supaya nanti akhirnya memberikan output. Nah, misalnya salah satunya itu contohnya robot gitu. Nah, robot itu sebenarnya salah satu komputer yang dia menerima input, terus diproses, terus jadi output gitu. Nah, jadi mahasiswa computer engineering itu diarahkan untuk belajar merancang smart electronic devices yang terkoneksi melalui jaringan komputer untuk informasi yang bisa dipantau dan dikontrol dari sebuah aplikasi. Gitu simpelnya sih, Kak. Tapi itu yang secara teknisnya gitu. Secara teknis juga macam-macam. Oke, jadi belajar kalau kita sebut gampang di dunia saat ini kayak IoT ya, benar nggak? Nah, itu salah satunya, Kak, bener banget. Nah, berarti Stefani ini tadi sempat singgung belajar tentang robotik ya, robot, terus tentang software, pokoknya gabungan antara software dan juga hardware gitu ya. Iya, betul, Kak. Ini sejauh ini udah pernah coba bikin robot belum, Stef? Mungkin kalau robot yang kayak bisa jalan gitu enggak ya, tapi kayak yang pernah aku bikin sama teman-teman kelompok tentunya, itu salah satunya Internet of Things buat mengunci pintu pakai aplikasi kayak gitu. Nah, tapi itu dalam teknologi masih termasuk golongan robot ya, karena kerja sendiri dengan kecerdasan kan? Betul, jadi ada otomasi. Wah, keren banget bikin apa? Kunci pintu lock, ya? iya. Smart lock gitu. Wah, keren banget. Itu boleh tuh dipasang di rumah aku tuh, Steph. Wah. Lumayan kan. Nah, oke. Kalau untuk ininya, Steph, tadi kan kita udah ngobrolin tentang yang dipelajarin apa aja. Nah, biasa kan teman-teman nih kalau cari universitas, apalagi cari jurusan, hal yang pertama dilihat itu kan pasti akreditasi tuh, Steph. Nah, kalau untuk computer engineering sendiri nih, saat ini akreditasinya kayak gimana, Steph?
Nah, kalau computer engineering di BINUS itu udah diakreditasi unggul oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, jadi di Indonesia, di tahun 2018, dan juga udah diakreditasi oleh Engineering Accreditation Commission oleh ABET di tahun 2015. Dan akreditasinya itu masih berlaku sampai tahun 2027. Waduh, masih lama ya. Dari ABET nih. ABET nih, aku pernah denger nih ABET ini akreditasi internasional ya. Ya Kak, betul banget. Nah itu bergengsi kan? Iya Kak, terkenal banget Kak akreditasi ABET. Wah, otomatis kalau yang udah kuliah di tempat yang punya akreditasi internasional semacam ABET gitu, yang paling bergengsi itu udah keren banget sih ya. Ya Kak, benar banget. Apalagi kalau ABET itu kan udah mengakreditasi untuk 4.307 program atau jurusan di 41 negara yang berbeda. Jadi benar-benar udah terpercaya banget lah Kak, dan rasanya kalau lulus dari universitas atau jurusan yang diakreditasi ABET itu standarnya udah standar internasional gitu Kak. Jadi belajarnya kita istilahnya kalau yang belum akreditasi segini ya kita udah di atasnya lagi gitu ya. Nah, bener banget Kak. Jadi kalau misalnya mau S2 atau kerja di luar negeri gitu, itu udah dipandangnya itu sama kayak teman-teman yang lulus di jurusan universitas lainnya yang udah diakreditasi oleh ABET juga di luar negeri gitu. Wah, keren. Nah, terus kalau untuk akreditasi ABET tadi kan kamu bilang udah mengakreditasi 4.000 lebih jurusan tuh di 41 negara ya. Kalau untuk Indonesia sendiri nih, staff Indonesia sendiri, kalau untuk akreditasi ABET, kira-kira selain BINUS ada lagi nggak sih yang dapat? Nah, setahu aku sejujurnya belum cari kalau universitas ya. Tapi kalau computer engineering itu baru BINUS satu-satunya di Indonesia. Oh, kalau computer engineering baru BINUS satu-satunya yang dapat ABET. Iya, betul. Waduh, pertama dan terbaik Spesial, ya. Kak, ya. Spesial banget. Oke. Nah, kalau misalkan kita kuliah kayak yang kamu bilang nih di tempat yang udah dapat akreditasi internasional spesial kayak BINUS tuh udah dapat ABET gitu. Keuntungannya tadi kan yang kamu sebut kita gampang ya diterima kerja di luar negeri gitu kan. Karena standarnya ya udah ABET gitu loh, nggak standar kampus, nggak standar BINUS, nggak standar nasional lagi kan, standarnya ABET. Iya, betul banget. Aduh, berarti ini Stefani ini calon-calon yang setelah lulus mau apply di mana aja atau bahkan perusahaan yang ngantri ya. Wow, bisa jadi tuh Kak. Karena kan anak komputer engineering ini dibutuhin banget gitu, apalagi dunia saat ini kan udah ngobrolin tentang komputasi ya, tentang Iya, betul Kak. IoT, semuanya udah kayak gitulah dunianya. Nah, komputer engineering ini punya prospek yang bagus banget nih, bener nih. Nah, betul banget Kak. Apalagi karena computer engineering itu lulusannya nggak cuma bisa hardware atau nggak cuma bisa software doang, tapi bisa dua-duanya gitu. Iya, benar. Bisa Jadi dua-duanya. kesempatannya lebih luas gitu Kak. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk di computer engineering nih, Stefani, kalau kita ngobrolin, tadi kan kita udah ngobrolin kulitnya tuh, belajarin semuanya. Gitu. Kalau misalkan aku nih contohnya mau masuk komputer engineering gitu, aku kan nggak punya basic sama sekali dong. Aku nggak ngerti gimana caranya bikin smart lock kayak gitu. Nah itu gimana sih, Steph? Bisa nggak sih aku masuk di komputer engineering kalau aku nggak punya basic sama sekali? Nah, pastinya dibutuhkan basic-basic kayak SMA-nya IPA gitu kan ya. Terus kayak tapi menurut aku sebenarnya dasar yang paling penting gitu itu ketertarikan untuk kita tuh menyelesaikan masalah gitu. Jadi kan kayak smart lock tadi itu yang aku jelasin itu sebenarnya berangkat dari satu keresahan aku sendiri, aku pribadi gitu. Kayak aduh malas lah kunci pintu gitu kan. Ya udah kita bikin aja smart lock gitu kan. Jadi ya suruh aja sistemnya kerja sendiri gitu kan. Jadi menurut aku yang penting itu adalah ketertarikan untuk menyelesaikan masalah selain dari basic kayak IPA, terus matematika, fisika gitu. Tapi tenang aja Kak, karena di tahun pertama itu biasanya kita akan ada penyamaan materi. Jadi kayak materi-materi dasarnya pasti akan diperkuat terlebih dahulu gitu Kak. Oh, oke. Berarti kalau aku tarik kesimpulan nggak masalah lah ya. Yang penting aku lulusan IPA gitu. Nah, Nanti bisa aku juga lulusan SMK IPA Kak. atau SMK ya, SMK khusus gitu. Nah, udah bisa ambil komputer engineering walaupun nggak ada basic gitu, nggak ngerti apa-apa. Ya betul Kak, pasti diajarin kok Kak, dibantuin sama dosen-dosennya baik-baik Kak. Wah, kalau diambil dari keresahan, aku banyak keresahan nih, termasuk yang tadi.
kunci rumah aku udah 2 kali hilang gitu. Terus kadang kan kalau kita udah malam ya, mau nyalain lampu kan mager tuh ya. Nah, benar Kak. Itu kan ada smart bulb yang baru tuh, ada lampu pintar tuh yang tinggal pakai handphone. Iya, Wah, betul itu Kak. aku jadi tertarik banget nih masuk komputer engineering nih. Wah, mantap Mau Kak. mau bikin satu rumah jadi pinter gitu. Buka gorden sendiri, buka pintu sendiri kan. Boleh Kak. Oke. Nah, kalau tadi kan Stefani ambil yang magang tuh ya, enrichment ya. Iya, betul Komputer Kak. engineering bisa juga dong ngambil enrichment dong. Bisa dong. Nah, selain magang nih Stefani, selain magang, kita bisa ambil apa aja sih dari semua track enrichment yang ada di BINUS? Kalau untuk Nah, jurusan komputer engineering? kalau ada, sorry Kak. Kalau untuk computer engineering, kita bisa ngambil 5 track yang disediakan BINUS. Jadi tadi aku Mm-mm. magang salah satunya. Terus ada research biasanya di BINUS bantuin dosen gitu. Mm-mm. Bisa juga community development atau study abroad, dan bisa juga terbuka kesempatan untuk membuat bisnis, jadi lewat track entrepreneurship gitu Kak. Mm-mm. Tapi selain di BINUS juga bisa ikut program Kampus Merdeka dari Kementerian Dikbud Ristek. Jadi seperti magang bersertifikasi, kampus mengajar, micro credential, dan masih banyak lagi gitu Kak. Oh, berarti nggak dibatas-batasin ya, semua boleh ikut ya. Betul banget Kak. Waduh, banyak banget tuh pilihannya. Udah enak banget, udah lengkap ya. Udah dapet kita hard skill-nya dari computer engineering, udah tahu cara bikin ini, cara bikin itu, terus dapat soft skill juga dari enrichment dan juga program kampus Merdeka. Wah, keren-keren nih. Nah, Stefani, aku mau tanya sedikit dong. Ini penasaran nih. Kamu Bisa. magang kan ya? Iya Magang. Kak. Nah, selama magang tuh kerjanya ngapain aja sih, Stef? Kalau aku kebetulan dapat magang di tempat yang mengembangkan develop aplikasi. Jadi Hmm. arahnya lebih ke software gitu kan, Kak. Oh, kamu lebih ke software. Ya. Nah, kalau Nah, nggak apa-apa, lanjut coba, Stef. Lanjut. oke. Lanjut. Nah, tapi sebenarnya bisa juga untuk bidang-bidang lain juga, Kak. Jadi kayak tadi kan aku di bagian software-nya itu mengembangkan aplikasi, terus bisa juga di software itu ada apa smart industry gitu-gitu kan Kak, lebih ke aplikasi. Tapi kalau di hardware juga bisa kayak AI, inteligensi komputer, yang tentu saja bukan cuma hardware sih Kak, tapi juga ada software juga gitu kan. Ada Oh, telekomunikasi gitu-gitu Kak. wah, berarti kalau kamu sendiri lebih tertariknya di mana nih, Steph? Kan kamu dikasih 2 bidang tuh, hardware dan software. Kamu lebih tertarik di mana? Wah, susah Kak menentukannya Kak. Soalnya Berarti sebenarnya dua-duanya menarik banget Kak. dua-duanya menarik banget. Iya. Wah, luar biasa banget nih kamu pelajarin dua-duanya ya. Betul banget Kak. Nah, oke. Nah, kalau ini kan kita ngobrolin hardware sama software nih, Steph. Gitu. Kalau Iya Kak. buat di jurusannya sendiri nih, computer engineering, dia ada peminatan lagi nggak sih? Ada Kak. Jadi nanti di semester 5 itu akan diarahkan untuk mau ke peminatannya ke arah embedded system atau jaringan komunikasi. Kalau jaringan komunikasi itu Hmm. belajarnya akan lebih kayak apa ya, jaringan lah gitu, kayak jaringan. Terus ya Hmm. pokoknya kalau menurut aku itu sesuatu yang aku tidak terlihat ya, jadi aku kalau aku jujur nggak bisa, tapi makanya aku pilih yang embedded system. Kalau embedded system tuh lebih banyak belajar coding, terus ya ada kayak AI gitu, dasar-dasar AI gitu lah Kak. Oh, belajar AI juga. Oh iya ya, bikin Dasar-dasarnya Kak. bikin robot ya, bikin robot kan harus ada AI dong. Jaringan tuh tadi yang kedua apa, jaringan? Jaringan Mm-mm. menurut kamu nggak terlihat. Kenapa bisa Mm-mm. nggak terlihat, Ustaz? Karena arahnya lebih kayak apa ya, kayak WiFi gitu, misalnya WiFi contohnya ya Kak ya. Hmm, Kan WiFi kan kayak sinyal-sinyal gitu kan. ya. Nah, arahnya lebih ke situ sih Kak, jaringan. Oke, oh berarti kamu suka sesuatu yang produknya jadi gitu ya, Iya, produknya ada bisa dan dilihat mata. kita benar kita gunain ya kelihatan gitu. Kalau kayak WiFi kan ya ada sih di sini di sekeliling kita ada WiFi, cuman nggak kelihatan kan di Iya, mana jaringannya. benar-benar. Oke, masuk akal benar-benar. Nah, kalau untuk di jurusan kamu sendiri nih, komputer engineering gitu ya, ada nggak sih salah satu hasil karya gitu, hasil karya entah dari jurusannya gitu yang keren banget menurut kamu gitu? Wah, aku sendiri belum bisa menentukan Kak, tapi banyak banyak. Terus kayak apa? Ada banyak
juga karya-karya yang bisa masuk mendapatkan penghargaan gitu Kak, baik nasional maupun internasional. Bahkan untuk penghargaan nasionalnya di tahun 2018 sampai 2019 itu ada mahasiswa dan dosen yang memperoleh hibahnya itu sekitar 200 jutaan gitu Kak. Oh, 200 juta. Nah, tapi sebenarnya banyak banget Kak karya-karya yang udah pernah dipamerin di BINUS nih. Jadi mungkin kalau misalkan ada pamerannya tentang angklung yang bisa main sendiri gitu. Ya, aku pernah lihat tuh. Nah, betul, itu salah satunya Kak. Terus ada juga yang dia sensor untuk orang buta. Jadi kalau misalnya udah di depannya mau nabrak, dia getar gitu. Jadi hati-hati kayak gitu Kak. Oh, berarti lebih ke ini apa? Kalau kayak yang angklung kan lebih ke hiburan, kalau yang sensor kan lebih ke pelayanan gitu ya, gimana kita membantu sesama. Iya, menarik benar. Benar ya, di dalam dunia IoT kita bukan cuma mikirin buat kemudahan ya, tapi juga buat membantu mungkin saudara-saudara kita yang ada keterbatasan gitu kan, kita bisa bantu kayak contohnya yang tadi. Betul Kak, jadi inklusif banget. Waduh, aku jadi pengen kuliah lagi nih. Kebetulan aku dari IPA loh. Bisa nih benar. Tapi kayaknya usianya udah mentok dah. Oke, nah Steph, kalau untuk prospek kerjanya sendiri Steph di jurusan komputer engineering tuh bisa jadi apa aja sih Steph? Oke. Ini sebenarnya banyak macamnya sih Kak. Jadi misalnya salah satunya itu kalau dari segi hardware gitu ya Kak misalnya. Jadi bisa kayak Internet of Things Engineer, jadi IoT gitu. Atau Robotics Engineer bisa juga, Embedded System Engineer, atau dari sisi softwarenya itu bisa juga ada kayak Cloud Engineer, jadi kayak data-data yang ada di cloud misalnya gitu. Itu juga bisa ke arah sana gitu Kak. Nah tapi selain yang dari tadi aku udah beberapa sebutin juga, misalnya ada kayak telecommunication gitu, atau IT infrastructure seperti untuk perbankan atau e-commerce gitu kan. Bisa juga di bidang yang lebih luas, jadi penerapannya itu misalnya di bidang biologi atau medicines atau obat-obatan atau teknik lingkungan gitu. Itu juga bisa Kak, terbuka. Jadi benar-benar terbuka banget kesempatan luas buat prospek kerjanya. Banyak banget ya. Iya Kak, betul. Banyak banget ya. Nih kalau yang aku tangkep ya, udah prospek kerjanya banyak, terus dapat akreditasi ABET, itu perusahaan mana coba yang nggak menerima anak-anak lulusan komputer engineering BINUS deh? Betul banget Kak. Kalau untuk skala perusahaan nasional pasti udah banyak banget yang ngantri nih. Internasional juga ya pasti udah ada yang ngantri karena kan ABET gitu loh, ABET. Nah, oke deh Stefani. Nah, sebelumnya thank you banget nih Stefani nih. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kamu lagi magang ya, lagi bangun sesuatu nih, kita masih menyempatkan diri buat sharing nih bareng-bareng sama kita di Bigcast episode hari ini. Jadi semoga nih apa yang Stefani udah sampaikan tadi kan, mulai dari perkuliahan, terus prospek kerja, terus akreditasi dan lain-lain. Semoga teman-teman di sini yang masih bingung, masih ragu buat ambil jurusan komputer engineering bisa lebih terbuka dan lebih lebih yakin kali ya Steph ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum kita selesai Stefani, aku mau minta saran dong. Bukan saran, apa ya? Sepatah dua kata gitu ya, sepatah dua kata dari Stefani nih buat teman-teman yang nonton yang mungkin masih belum sampai sekarang belum yakin atau masih ada sedikit keraguan gitu. Stefani boleh dong dikasih tahu kenapa sih kita harus ambil jurusan komputer engineering dan kenapa sih kita harus ambilnya di BINUS gitu. Oke. Oke, sebentar Kak. Aku mungkin mikir dulu sebentar Kak. Ini sepatah dua kata atau sepatah dua patah paragraf Kak? Terserah deh dari kamu kayak gimana gitu, tapi jangan panjang-panjang, ntar kita sampai jam 8 malam nih. Wah, bener. Sampai malam kita. Mungkin kalau menurut aku kayak computer engineering itu satu kesempatan yang teman-teman harus ambil secepatnya, karena bisa jadi kesempatan itu lewat dan teman-teman nggak bisa dapat lagi gitu. Apalagi untuk tadi kan udah disebutin juga kan, prospek kerjanya terbuka luas, terus kayak belajarnya juga banyak hal gitu. Menurutku ini saatnya teman-teman untuk grab the chance gitu. Ambil opportunity-nya, jangan sampai kelewatan gitu sih kalau menurut aku Kak. Udah motivator banget ya, ambil kesempatannya, jangan sampai kesempatannya lewat. Opportunity-nya diambil. Itu udah motivator banget nih, Stefan ini calon motivator nih. Waduh.
Selain jadi engineer ya, bisa jadi motivator juga ya. Lulusan content engineering ternyata nih. Oke deh kalau gitu Stefani. Thank you banget ya Stefani Oke. sekali lagi untuk waktunya mau sharing bersama kita di Iya. sini dan thank you juga bagi teman-teman yang sudah menonton nih untuk episode Bikes kali ini. Tapi aku juga mau ingetin jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bikes episode-episode lainnya dan episode berikutnya karena kita pastinya akan selalu menghadirkan bintang tamu spesial dari berbagai jurusan yang ada di Binus University. Dan pastinya bagi teman-teman yang masih ada keraguan setelah nonton Bikes itu akan punya pemikiran yang lebih luas dan terbuka lagi pemikirannya untuk meyakinkan diri di jurusan yang teman-teman sudah minati. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Stefani sekali lagi. Sampai jumpa juga Ya. teman-teman dan Stefani di case episode selanjutnya. Bye Bye-bye. bye.